Dipersembahkan oleh, didukung oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast kesayangan kita, podcast Level Up Rumah BUMN Jambi. Buat sobat teman-teman Rumah BUMN Jambi, insya Allah di podcast kali ini kita akan membahas satu usaha yang unik, yang sangat lekat dengan nilai-nilai budaya, nilai-nilai kearifan lokal dari Jambi ya. Dan tentunya di sebelah saya sudah ada pakarnya nih, ada Bang Fahmi dari Latino Swastra. Bang Fahmi, selamat datang. Sehat Bang Fahmi? Alhamdulillah. Nah, kalau teman-teman tahu mungkin dan ngikutin perkembangannya Rumah BUMN Jambi terakhir ini ya. Jadi Bang Fahmi ini udah kerjasama sama Rumah BUMN itu bergabung di tahun 2017 ya Bang Fahmi ya. Nah, jauh dari 2017, cuma kemarin mungkin mulai tahun lalu nih kita kan ada event-event yang sangat seru, event Karya Nyata Festival Vol 4 Kota Jambi di Desember 2023 ya Bang Fahmi. Dan waktu itu kita bikin ada fashion show mungkin ya, event yang pertama, event besar di Jambi yang kita turut meriahkan dengan ada fashion show dari wastra-wastra UMKM binaan Rumah BUMN Jambi. Nah, Bang Fahmi ini adalah koordinator, koreografer, apalagi ya Bang ya, pokoknya semua tim teknis buat acara fashion show itu. Terus kemarin juga kita ada Festival Batanghari, kalau teman-teman tahu, Festival Batanghari juga kita menghadirkan UMKM binaan kita, membawa wastranya. Terus kita akan adakan fashion show di situ dan alhamdulillah antusiasnya lumayan ini ya, hype-nya luar biasa banget. Sampai saya merinding lihatnya karena jumlah peserta yang hadir pada acara Festival Batanghari itu juga sangat banyak. Dan terakhir kemarin ya Bang Fahmi ya, ada Kenduri Suwarna Bumi ya yang kita adakan, ada tayangannya juga di YouTube kita kemarin. Bukan fashion show tapi lebih ke teatrikal ya, mengenal sejarah budaya dari Jambi, dan di situ tentu saja tetap membawa kearifan lokal berupa wastra-wastra dari Jambi ya. Batik, juga wastra lainnya gitu ya, songket dan lain-lain yang kita bawa dalam bentuk teatrikal kemarin itu. Jadi cerita sejarah dari sungai ya, Sungai Batanghari ya, kebudayaan masyarakat di Jambi. Nah, Bang Fahmi nih mungkin ya biar teman-teman tahu juga, Bang Fahmi ini Latino Swastra itu UKM yang bergelut di dunia fashion ya gitu kan. Jadi Bang Fahmi ini juga punya pengalaman, punya track record yang sangat panjang di kota Jambi ini ya. Nanti mungkin bisa cerita Bang Fahmi ini sejarahnya Latino Swastra pertama kali Bang Fahmi ada lah ya gitu. Dan mungkin boleh Bang dibagi ke ceritanya ke teman-teman sobat Rumah BUMN Jambi. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih BUMN PLN Jambi melirik dari Latino Swastra Indonesia. Mungkin keunikan kenapa saya memakai nama Latinos, kenapa wastra saya ingin masukkan dan Indonesia saya masukkan juga. Nah, Latino sendiri sebenarnya kata-katanya hanya sebagai plesetan ya. Kalau dilihat mungkin agak sedikit kayak Eropa-Eropaan atau negara-negara Latin gitu. Nah, tapi sebenarnya itu cuma singkatan. Latinos itu adalah lanang dan betino. Oh, lanang dan betina. Iya, jadi kan untuk panggilan laki-laki di Jambi itu orang panggil kadang lanang atau jantan. Kalau jantan itu terlalu kasar ya. Nah, jadi lanang, dan untuk perempuan itu dipanggilnya itu betino. Nah, jadi disitulah singkatan yang saya ambil jadi Latinos. Nah, sementara wastra sendiri adalah kain-kain Nusantara yang ada di Indonesia. Nah, penggabungan seluruh kain-kain yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena Latino sendiri mau mengangkat kain-kain tersebut. Nah, memang tidak terlepas saya dari Jambi. Nah, wastra Jambinya yang terutama saya angkat dari mulai tenunnya atau songketnya dan batiknya. Selebihnya itu percampuran dari wastra-wastra Indonesia lainnya, dari mulai Aceh sampai ke Papua. Pernah saya pakai. Nah, itu. Jadi sejarahnya sih nggak begitu panjang, singkat aja. Nah, juga kenapa saya buat ini, melihat dari pasar
untuk pemakaian baju batik full itu kan biasa anak muda nggak mau ya Mas. Ya. Dibilangin kayak mau pergi kondangan, Ya, kayak Pak udah RT, kayak bapak-bapak RT, Pak ya. Lurah, atau aku udah bapak-bapak banget gitu kan. Sementara aku pengennya kece, aku pengennya tampil modis. Nah disitulah Latinos mencoba membuat suatu desain atau modifikasi batik yang tempel sana tempel sini, kadang-kadang seperti itu, kadang-kadang juga menggabungkan maksa antara ulos songket dari Batak digabungin dengan batik Jambi, penggabungan warna yang norak sehingga kadang-kadang menyakitkan mata, tapi ada pasar yang mereka lihat, mereka yang ngerti dengan ini, wah ini keren, ini cantik. Nah itu. Ya. Jadi memang ngambil pasar yang memang unik gitu ya, Iya. Bang Fahmi, yang beda daripada fashion pada umumnya gitu. Iya, dan benar. Dan memang ini nggak gampang juga ya teman-teman ya, karena butuh nilai seni, butuh jiwa seni yang harus yang lahir pasti dari pengalaman juga, dari pengalaman-pengalamannya Bang Fahmi sejauh ini gitu ya Bang. Ya. Nah Bang Fahmi kan jadi sejarah Latinos tadi, dan tadi ya Bang Fahmi pasti punya pengalaman-pengalaman sebelumnya nih. Boleh deh Bang ceritain, kita kan perlu tahu juga mungkin track recordnya Bang Fahmi itu sampai punya expert di bidang seni. Nah, itu kayak gimana sih Bang? Apa aja sih yang pertama yang harus kita ikutin lah gitu lah, pengen nyontoh ke Bang Fahmi. Maksudnya sebelum saya terjun di bidang fashion ya? Iya. Sebelum saya terjun di bidang fashion, ceritanya sih panjang ya. Saya seorang penari tadinya. Seorang penari di tim kesenian kebudayaan Jambi di Pemda dari tahun 90-an. Pasnya di tahun 96 akhir, itu saya mulai bergabung di tim kesenian Pemda sebagai penari. Berkelut terus habis itu saya coba mencintai apa itu fashion. Nah, di situ saya mulai tergabung dengan fashion di bawah pimpinan Mas Kiki Fikri sebagai fashion designer yang ada di Jambi, yang mengurusin tim untuk kegiatan di Pemda juga. Di situ saya belajar dengan beliau, perlahan-lahan saya mencintai dunia fashion tersebut. Disitulah saya mulai bergerak, ikut. Saya merasa saya sebagai penari nggak mungkin sampai tua nih, ada batas umur yang saya bisa masuk. Selebihnya saya harus melihat peluang apa nih, karena juga saya mencintai fashion, karena dari SMP saya udah belajar jahit Mas. Kelas 1 SMP saya belajar otodidak dengan ibu saya. Kebetulan ibu saya juga penjahit. Nah, saya belajar otodidak sama ibu saya. Di situ pas di sininya saya coba-coba perlahan-lahan mencintai dunia fashion, masuk ke dunia fashion. Akhirnya pertama kali saya terjun dan memberanikan diri saya menjadi seorang desainer, lomba di Jambi. Pertama kali waktu itu Festival Young Fashion tingkat Jambi. Alhamdulillah waktu itu para jurinya mantap-mantap Mas. Ada Mbak Peggy Melati Sukma, Mas Eko Patrio, ada Mas Tom juga dari IKJ, ada Mbak Eni Sukamto. Jadi wow, kenapa nggak ikut? Aku mau ngasah diriku ya. Apakah aku berhasil untuk jenjang karir berikutnya? Apakah gimana? Akhirnya ikutlah lomba itu. Disitulah awal mulanya, alhamdulillah saya dapat juara 3 Mas. Keyakinan saya kembali, wah, aku bisa nih di dunia fashion, aku bisa nih terjun di dunia ini, tapi tidak meninggalkan dunia tariku. Nah, akhirnya saya berjalanlah seiringan berdua itu. Tapi lama-kelamaan dunia tari sudah mulai kutinggalkan Mas, karena aku udah asyik dengan dunia yang baru ini. Iya. Jadi itu event pertama langsung juara 3 ya? Iya. Gitu ya. Lomba pertama di Jambi, aku memberanikan diri dari seorang penari yang basicnya nggak ada belajar waktu itu. Yang selebihnya 3 itu adalah lulusan dari Jakarta semua Mas. Ada Mbak Vera, ada Edi FA. Nah itu semua lulusan semua dari Jakarta. Sementara sayanya cuman seorang otodidak yang belajar dari ibu saya, yang ikut gitu aja. Nah gitu. Jadi Bang Fahmi ini berarti orang yang
usaha yang lahir dari tantangan ya. Iya. Jadi ngejar tantangannya nih, aku harus bisa nih ngejar karena mencintai dunia fashion, aku harus bisa ya. Terus kemudian partisipasi ikut lomba dan ternyata hasilnya tidak mengecewakan gitu kan. Alhamdulillah gitu. Dan ya sampai sekarang ya teman-teman, karena fashion sangat erat sih ya sama sama dunia tari itu sangat erat dengan fashion ya. Jadi kayak kemarin kan Bang Fahmi ini detail banget ya kalau udah bicara urusan fashionnya. Jadi kemarin itu ada kuku setan ya itu ya Bang istilahnya ya, mengambil inspirasi dari Moro Jambi yang kebudayaan. Itu untuk kalau misalnya ada anak bukan anak sih, wanita yang hamil, jadi kita harus menyimpan kuku sinde itu untuk gangguan daripada jin-jin dan setan-setan gitulah. Kepercayaannya Mas ya, animismenya. Ada nilai kepercayaan di situ kan gitu. Nah, terus apalagi kemarin itu yang di kepala itu kepala. Itu saya bayangkan, waduh kalau saya yang pakai saya nggak kuat ya gitu. Langsung angkat tangan gitu ya. Tapi ya itu ternyata di tangannya Bang Fahmi inilah kemarin itu kita jadi mengenal ya teman-teman. Oh ternyata fashion dulu pun itu ternyata punya ya tadi nilai-nilai yang lokal, nilai-nilai kepercayaan yang kemudian dipakai nih sama warga Jambi. Dan itu kita harus tahu sejarah kita ya. Orang yang melupakan sejarah ya hancurlah bangsanya ya kalau betul. kita. Oke Bang Fahmi, nah kalau seperti itu karena tadi Bang Fahmi udah ada tantangannya dan Bang Fahmi grab it gitulah ya. Tapi kalau setelah Bang Fahmi ngelakuin usahanya fashion itu terutama gitu kan, muncul nggak sih rintangan-rintangan, hambatan-hambatan? Nah apa aja sih Bang kalau kita mulai usaha di dunia fashion? Kalau tantangan pasti ada ya, nggak mungkin jalannya lurus. Kita naik ke atas, angin datang. Ke atas lagi, kencang lagi. Ke atas lagi, tambah kencang lagi. Nah, kalau saya sih menyikapinya dengan nyantai aja. Orang sikut kanan, sikut kiri, saya jalan. Saya tetap menunjukkan jati diri sendiri, tidak mengikuti kayak bunglon. Aku harus begini, aku merubah mindsetku harus begini. Enggak begitu Mas. Jadi tetap aja dengan keyakinan kita. Ada pepatahnya rezeki itu nggak kemana juga Mas. Jadi kita tetap jalan. Rintangan-rintangan seperti itu saya anggap kayak angin-angin kecil lalu aja. Nah itu kalau untuk masalah pemasaran atau apa itu kan udah biasanya Mas ya. Itu udah kita lakukan UMKM bersama kali. Nah itu. Kalau permasalahan terkait ini Bang fashion yang terus update. Nah itu gimana nih cara Bang Fahmi menyiasatinya? Itu tadi kalau fashion update terus kita bisa melihat sebatas mana nih ininya pengaruhnya. Apakah ini terus bisa dimanfaatkan? Apakah itu stop di sini dalam artian berguna atau tidak ke depannya? Karena kan pengaruh-pengaruh fashion itu kan banyak dari luar. Yang datang untuk anak-anak muda kita sekarang. Yang di situ kita bisa memilah-milah. Mana nih yang terbaik? Yang bisa diikutin ke anak muda atau kita Indonesianya. Sebaiknya kita bisa memilah-milah itu dulu Mas. Menurut pendapat saya. Kita lihat dululah batasan-batasan. Karena tidak semua passion itu bisa masuk di kitanya. Nah itu. Ya, jadi teman-teman biar teman-teman tahu juga Bang Fahmi ini kalau kemana-mana tuh sering kadang sarungan gini ya Bang. Kadang ini juga face-nya nih kalau dibilang tuh unik banget gitu loh. Jadi aku kepikiran Bang Fahmi ini memaksimalkan tetap ada nilai budayanya dari setiap pakaian yang dia pakai gitu teman-teman. Jadi tadi ya ternyata tetap harus dipilah-pilah ya mana yang memang sekiranya itu masih masuk ataupun memang hanya sekedar update fashion saja gitu ya Bang ya. Jadi
itu tetap ada nilai-nilai lokal, kearifan lokal yang dibawa sama Bang Fahmi dalam setiap desainnya gitu. Oke, nah Bang, jadi memang mungkin nggak mudah ya dalam itu. Cuma mungkin apa nih, ada teknik-teknik tertentu nggak sih yang Abang pakai dalam fashionnya Bang Fahmi gitu kan? Kayak tadi mungkin tempel-tempel gitu ya. Nah, ada apa sih? Saya nggak ngerti ilmunya soalnya ya. Jadi kalau itu tuh seperti apa sih Bang gitu mungkin? Teknik dalam artian apa nih? Seperti apa nih Mas maksudnya? Kalau kemarin ya waktu Karya Nyata mungkin kan Bang Fahmi ada tuh teknik bikin workshop terkait teknik yang ini Shibori. Shibori, Ya. nah gitu kan. Nah mungkin ada teknik-teknik lain nih yang bisa diceritain ke kita nih terkait fashionnya Bang Fahmi nih. Kalau ke saya sih saya mengikutin semua ya Mas ya. Dalam artian kemauan dari konsumen nih. Kadang-kadang saya mencari apa nih yang bisa ditrik untuk konsumen bisa memakai produk daripada Latinos. Atau triknya bagaimana sih mereka untuk mencintai ke Latinosnya gitu kan. Nah selain kemarin yang Shibori, tempel-tempel batik itu juga yang bahasa ininya itu patchwork ya, patchwork. Nah itu patchwork itu tingkat kerumitannya sangat rumit banget. Peletakan, menjahitannya kalau nggak rapi nggak bagus. Nah jadi itu menjadi satu tantangan juga. Jadi satu tantangan saya juga di dalam mengerjakan produk tersebut. Nah kalau teknik-teknik lain sebenarnya sih Mas tidak terlalu banyak. Cuman saya berani untuk membuat suatu desain yang unik-unik, yang mungkin menurut orang nyeleneh, tapi ada seseorang yang bisa melihat ini tidak menyeleneh, malah keren, malah unik. Karena pasarnya saya cerita pasarnya si Latinos ini memang untuk Jambi belum begitu bisa masuk banget Mas ya ke anak muda. Kalau dibilang saya kurang pameran atau promosi untuk Jambi di Latinosnya, enggak juga. Tetapi saya lihat anak Jambi masih malu-malu untuk tampil yang eye-catching dengan apa ya, masih mungkin ini bukan kota besar kali. Mungkin kalau saya lihat. Nah, jadi mereka masih agak sedikit rada-rada aku nggak berani. Kurang ekspresif ya. Aku iya gitu seperti itu. Jadi kata-katanya aku nggak berani terlalu kasar juga sih ngomongnya Mas. Kembali ke mereka menilai Latinos itu seperti apa. Sebenarnya si baju Latinosnya itu nggak norak-norak banget saya bilang. Tetapi anehnya ketika waktu di Karya Nyata nih Mas, yang dari Palembang, yang BUMN dari Medan segala macam, Palembang segala macam itu mengatakan saya itu bukan orang Jambi katanya. Ada di Jambi baju-baju seperti ini. Nah pernah saya ikut pameran di acara di kantor gubernur. Nah itu juga dibilang saya bukan orang Jambi ngikutin kegiatan pameran ini. Sementara saya bilang ini saya dari Jambi loh, dari Latinos Jambi, bla bla. Oh ada ya di Jambi membuat baju seperti ini. Jadi salah satu pelanggan saya pelan-pelan seperti itu Mas udah tahu. Oh akhirnya jadi sekarang mereka jadi langganan saya. Yang ngerti dengan produk dari Latinos yang nyeleneh, yang tempel sana, yang norak, nah seperti itu. Jadi memang selera masing-masing orang gitu ya Bang. Iya, selera. Tadi ya ada orang yang punya kemauan untuk berekspresi gitu kan, ada yang mungkin ya malu-malu kucing ya kayak Bang mau bilang tadi gitu ya. Gitu. Jadi memang apa ya, bisnis kita harus inovatif, harus menarik ya gitu, konsumen gitu kan, dan ya apalagi di dunia fashion gitu tentunya itu banyak tips and trick ya yang nanti mungkin ya masing-masing usaha fashion itu berbeda-beda gitu ya Bang ya. Pasti. Nah Bang, boleh nggak apalagi yang bisa diceritain nih dari jatuh bangunnya Latinos Wastra dalam usaha fashionnya Bang? Bisa di-share ke teman-teman mungkin apa ya, oh kita harus ikut pameran, apa sih manfaat dari pameran gitu. Ya, dan itu sebagainya penting itu, banget. Nah,
Kalau dibilang jatuh bangunnya, Latinos ada juga. Latinos mulai beranjak dalam artian lahir itu sebelum pandemi masuk. Pandemi masuk, saya mencoba perlahan-lahan nih membuat baju, dan ini kan tidak tahu ada pandemi nih Mas. Yeah. Saya coba-coba buat, udah buat, akhirnya terlaksanalah show pertama untuk promosi di si Latinos ini di di Taman Budaya Goa Sungai Kambang. Alhamdulillah saya difasilitaskan, dapat fasilitas banyak dari sana. Terjadilah show tersebut dibantu dengan teman-teman juga dan para model. Perlahan-lahan untuk mengembangkan Latinos, datang pandemi. Yeah. Yang saya mau ngapain gitu loh. Orang kan nggak mikirin baju, orang nggak mikirin fashion intinya, orang cuma mikirin obat, sakit, dan makan. Itu utama. Jadi ya udah jatuhlah dalam arti stuck ya, datar aja Latinos, tapi tetap berkarya sayangnya, tetap berkarya. Perlahan-lahan pandemi hilang, muncul lagi dan bangkit lagi. Saya membuat inovasi lagi. Dan alhamdulillah kan sudah bergabung dengan BUMN PLN ya. Sebelumnya kan udah bergabung juga, tapi kan tetap aja kita semuanya kan down semua, kena semua. Dampaknya semua, nggak bakal nggak bisa bilang nggak kena. Nah dari situ pelan-pelan Latinos mulai bangkit lagi, mulai berkembang lagi. Yang tadi Mas bilang memang latihan. Pengembangan diri kita melalui pelatihan-pelatihan tersebut dan seperti workshop serta pameran-pameran itu sangat mendukung untuk progres dari pengembangan tersebut, promosi, branding, nah gitu-gitu. Jadi pameran juga tuh ikut membantu mengembalikan nama, mengembalikan kepercayaan diri dari UMKM juga ya. Iya benar. Ya Bang tuh, jadi buat teman-teman ya mungkin satu ini juga cerita ya, jadi Bang Fahmi ini tahun lalu juga ikut ke agenda kita yang nasional, yaitu Bazar Padi UMKM ya Bang Fahmi ya, di Sarinah ya gitu. Dan juga Inacraft ya, beberapa event Bang Fahmi juga kita bawa ya untuk ikut tampil lah ya dalam pameran Inacraft tersebut gitu. Mungkin Bang Fahmi ada pesan-pesan nih buat ke sobat UMKM dari Rumah BUMN Jambi, apa yang bisa disampaikan? Monggo Bang. Baik, kalau saya sih cuman untuk kebudayaannya Mas ya, karena saya berangkat dari mencintai produk dalam negeri, cinta produk batik dan songket Jambi, wasra Indonesia umumnya. Cintailah produk-produk Indonesia, karena produk Indonesia itu unggulan semua. Kalau nggak kita siapa lagi Mas yang untuk mencintai produk kita, baik itu di segi kuliner, di segi handicraft juga ya. Tas-tas kita juga bagus-bagus loh dari Jambi, fashionnya juga bagus-bagus, bahan mentahnya dari batik dan tenun, songket juga bagus-bagus. Jadi mencintailah produk-produk UMKM, banggakan dan kembangkan, lestarikan, terus naik kelas terus UMKM semua kita, karena dengan UMKM lah kita bisa bergiat bersama dan tidak saling sikut menyikut, saling berpelukan, bergandengan, insya Allah kita akan maju. Nah itu Mas. Siap. Kasih Bang Fahmi ini buat insight-nya buat kita, buat sobat Rumah BUMN Jambi ya. Mudah-mudahan bisa jadi penambah wawasan buat teman-teman ya. Jadi dari usaha fashion juga ada UMKM kita yang tetap mengangkat nilai-nilai lokal, nilai-nilai budaya dari Jambi, tapi tetap sudah pengalamannya luar biasa, sudah ada event-event internasional, event nasional juga yang sudah kita ikutin, dan sukses lah ya Bang Fahmi. Makasih. Untuk
kegiatan usahanya. Ya, tambahan info nih teman-teman ya, kemarin Bang Fahmi ini juga ikut serta dalam mengembangkan mendidik fashion ya di suku anak dalam ya. Kalau di Jambi itu jadi ada salah satu suku namanya suku anak dalam ya teman-teman. Nah, Bang Fahmi ini ikut istilahnya apa ya? Ya inilah yang mau kita tanya Bang Fahmi. Apa sih yang kemarin dilakuin buat suku anak dalam Bang Fahmi? Oke, baik. Kemarin melalui salah satu program Pundi ya Mas, di bawah sama Mbak Janet ya dan Mbak Arimbi. Jadi kemarin beliau datang nih ke Latinos, Bang Fahmi apa nih yang bisa kami minta tolong, kami mau untuk bantu kami untuk gimana nih kami untuk mempromosikan Latinos. Ya silakan, saya setengah terbuka. Baju Latinos buat siapapun silakan. Dan itu kan menambah branding saya ya Mas ya. Betul, jadi Latinos itu nggak memilih baju untuk siapapun. Dari kecil sampai orang tua. Asal pede saja, monggo gitu kan. Jadi kemarin baju alhamdulillah nih bertambahnya suatu rekomendasi lagi Latinos bisa masuk ke suku anak dalam. Dipakai sama model-modelnya ternyata keren-keren loh. Mereka saya lihat dari hasil fotonya kan, dari Mbak Rimbi. Saya kasih waktu itu temanya tema karung. Kenapa saya mengangkat karung? Karena karung itu identik juga dengan namanya agak sedikit ada kesan etniknya. Karena mereka kan di suku anak dalam. Kalau saya kasih songket kayaknya kurang nyambung. Saya kasih batik full juga kurang nyambung. Jadi waktu itu saya langsung ngomong, Mbak Rimbi gimana? Saya bukan menjatuhkan ini Anda suku anak dalam, tapi terinspirasi bahwa ini adalah dari karung. Saya akan buat karung itu menjadi suatu baju, jadi jerok, vest dan segala macam. Ya, kembali lagi ke Bang Fahmi deh gimana untuk menciptakan atau mendesain model tersebut, dan akhirnya saya berikan seperti ini. Akhirnya cocok tuh mereka untuk pakai di dalam di sana dengan sekelumit ininya mereka, khas mereka. Jadi sangat cocok kalau saya bilang perpaduan mereka memakai seperti itu nyambung. Karena kan mereka kan aslinya cuma bercawat gitu ya. Di sini saya nambah sedikit nilai artistiknya, ada batiknya, di situ juga ada tenunnya. Jadi penggabungan dari tempelan-tempelan batik wastra Indonesia saya padukan di sana. Di situ saya main tempel-tempel, mau tumpuk-tumpuk karena saya mau ngambil ceritanya tuh ininya aja, mozaiknya batik itu di acak-acak aja. Nah itu. Oke ya, jadi istilahnya ada program yang kemarin itu mengajak suku anak dalam itu agar lebih berekspresi gitu Bang ya. Nah itu jadi mereka disuruhlah jadi model dan produk-produknya dari UMKM Rumah BUMN Jambi, salah satunya Bang Fahmi ini kemarin Latinos Wastra. Nah ternyata Bang Fahmi tidak cuma ya udah deh kasih aja gitu, tapi tetap memikirkan dari sisi temanya, nilai apa yang diangkat gitu ya, dan juga tentunya etnik keunikan dari wastra itu juga diangkat nih sama Bang Fahmi buat meningkatkan nilai dari budaya yang dibawa sama suku anak dalam gitu ya Bang Fahmi ya gitu. Oke teman-teman, mungkin tadi udah cukup panjang sharing kita dengan Bang Fahmi ya dari Latinos Wastra Indonesia. Dan teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, komen di YouTube kita Rumah BUMN Jambi, juga Instagram kita pantengin terus Rumah BUMN Jambi karena info-info menarik buat pelatihan ataupun info lainnya buat pengembangan UMKM kita ada di sana ya. Kalau mau konsultasi bisa juga langsung hubungi admin kita Rumah BUMN Jambi, dan juga kita ada di kantor di belakang Tugu Adipura ya, dan juga di Jelutung sebelah kantor PLN Rayon Kota Baru. Jadi kalau teman-teman butuh apa-apa silahkan langsung datang sana dan konsultasi. Baik, akhir kata mungkin terima kasih atas antusiasnya teman-teman sudah menonton podcast kita pada acara kali ini, dan terima kasih banyak Bang Fahmi sudah ikut sharing di acara podcast kita kali ini, dan mungkin saya ucapkan terima kasih teman-teman yang sudah menonton podcast Level Up Rumah BUMN Jambi bersama UMKM membangun negeri. Terima kasih Bang Fahmi. Ya, sama-sama. Mohon maaf kalau ada salah. Sama-sama. Teman-teman.